Perkenalkan, nama saya Azkan. Pada video ini saya akan memaparkan bagaimana upaya-upaya yang dapat saya lakukan untuk menjunjung tinggi etika Pancasila yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, khususnya di Indonesia. Namun sebelum itu, apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila merupakan cabang ilmu filsafat yang diambil dari sila-sila yang ada dalam Pancasila yang bertujuan untuk mengatur perilaku seseorang dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, khususnya di era digitalisasi saat ini yang informasi penyebarannya sangat cepat, kita melihat banyak perilaku masyarakat atau oknum pemerintah yang tidak sesuai dengan etika Pancasila. Beberapa isu-isu yang terjadi tahun belakangan ini seperti maraknya korupsi yang tidak diadili sesuai hukum, banyaknya penyogokan yang dilakukan masyarakat untuk kepentingan pribadinya, seperti yang kita lihat dalam cuplikan berita ini. Dari cuplikan berita tersebut, kita melihat bahwa masih banyak para koruptor-koruptor yang tidak dihukum dengan adil, dan masih juga banyak masyarakat yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk kepentingan pribadinya dia sendiri. Hal ini sudah menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan etika Pancasila. Contoh lainnya juga yaitu penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pemerintah, seperti pada cuplikan video ini. Dari cuplikan berita tersebut, kita masih melihat banyak oknum pejabat negara yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan mungkin keluarganya. Isu lainnya juga seperti banyaknya tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum pemerintahan. Dalam video yang viral, terduga pelaku berinisial GSH menganiaya korban berinisial DAD hingga melempar korban menggunakan kursi. Dari cuplikan berita tersebut sudah tidak mencerminkan nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Contoh isu lainnya juga masih banyak dari beberapa golongan-golongan yang tidak toleran dengan golongan lain yang tidak sama dengan dirinya. Dari cuplikan berita tersebut, kita masih melihat masih banyak golongan-golongan tertentu yang tidak toleran dengan perbedaan yang ada, sehingga menciptakan konflik atau pecahnya persatuan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, isu yang lain yaitu maraknya masyarakat yang kecanduan judi online. Dari cuplikan berita tersebut, kita masih banyak melihat masyarakat kita yang kecanduan judi online, dan juga masih banyak artis atau influencer yang mempromosikan judi online tersebut. Dan yang lebih mengagetkan lagi yaitu adanya oknum pemerintahan yang melindungi judi tersebut. Dari isu-isu yang saya sebutkan tadi, masih banyak lagi isu-isu lain yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum pemerintah yang tidak sesuai dengan etika Pancasila. Maka dari itu, etika Pancasila perlu ditanamkan atau dijunjung tinggi oleh para masyarakat, khususnya generasi penerus, untuk terhindar dari perilaku-perilaku negatif tersebut supaya menjadikan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat saya lakukan sebagai generasi penerus untuk tetap menjunjung tinggi etika Pancasila, yaitu dengan beberapa cara. Pertama, untuk menciptakan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, upaya yang dapat saya lakukan yaitu
menghormati setiap perbedaan yang ada. Kita tahu bahwa di Indonesia memiliki beragam agama, suku, ras, dan golongan. Yang dapat saya lakukan itu menghargai atau tidak mendiskriminasi setiap perbedaan yang ada. Kedua, upaya yang dapat saya lakukan untuk terhindar dari korupsi atau penyelewengan kekuasaan, yaitu contohnya ketika saya diberikan kekuasaan, saya akan berusaha untuk bersikap adil dan jujur. Ketiga, upaya yang dapat saya lakukan untuk menjunjung tinggi etika Pancasila yaitu dengan menaati setiap aturan yang ada di negara atau lingkungan masyarakat. Upaya lainnya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, seperti membantu sesama yang membutuhkan. Upaya lainnya yaitu tidak melakukan perusakan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan. Hal ini adalah cara untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas saya sebagai warga negara yang baik. Dan upaya lain yang saya lakukan untuk terhindar atau terpengaruh dari perilaku negatif tersebut yaitu dengan cara melakukan hal-hal positif serta belajar dari manapun untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran saya tentang yang mana baik dan buruk bagi diri dan lingkungan sekitar saya. Dari upaya-upaya yang saya sebutkan, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita yang bisa memberikan dampak positif bagi diri, masyarakat maupun negara. Hal ini juga dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam diri dan masyarakat kita.